Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Adampe dari kelas PAI 4D. Kali ini saya akan membahas materi tafsir dengan tema ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan, diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat kepada dirinya, keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Manusia merupakan fokus utama pendidikan, maka institusi-institusi pendidikan memfokuskan kepada substansi kemanusiaan, dengan membuat sistem yang mendukung kepada terbentuknya manusia yang baik dan berakhlak mulia. Dalam pandangan Islam, manusia bukan saja terdiri dari komponen fisik dan materi, namun terdiri juga dari spiritual dan jiwa. Oleh sebab itu, sebuah institusi pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting adalah melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik, sehingga mereka akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersurat dalam surah Ali Imran ayat 138, yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 138. Ulama tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah memperingatkan kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah itu. Mereka menang pada perang Badar karena mereka menjalankan dan mematuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Uhud pun mereka hampir saja memperoleh kemenangan, tetapi oleh karena mereka lalai dan tidak lagi mematuhi perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka terkepung dan diserang tentara musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Sehingga bergelimpanglah puluhan kurban syuhada dari kaum muslimin dan Nabi sendiri menderita luka dan pecah salah satu giginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersurat dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati, meskipun mereka mengalami kekalahan dan penderitaan yang cukup pahit pada perang Uhud, karena kalah atau menang dalam sesuatu peperangan adalah soal biasa yang termasuk dalam ketentuan Allah. Yang demikian itu hendaklah dijadikan pelajaran. Kaum muslimin dalam peperangan sebenarnya mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi jika mereka benar-benar beriman. Adapun bunyi surah dari Az-Zariyat ayat 56 tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini, sesuai dengan asal mula penciptaannya. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengabdi dalam terminologi Islam sering diartikan dengan beribadah. Ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya, akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah juga merupakan dampak keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada
yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau dan tidak terbatas. Tafsir Quran Surah Fat ayat 29, yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Fat ayat 29. Dari tafsir Muyasar, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya di atas agamanya adalah orang-orang yang bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi mereka berkasih sayang di antara mereka. Anda melihat mereka ruku dan sujud dalam sholat mereka, berharap Tuhan mereka melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam surga dan meridhoi mereka. Tanda ketaatan mereka terlihat pada wajah mereka, berupa bekas sujud dan ibadah. Ini adalah sifat mereka di dalam Taurat, sedangkan sifat mereka di dalam Injil adalah seperti tanaman yang mengeluarkan batang dan cabangnya. Kemudian cabangnya menjadi banyak sesudah itu. Tanaman tersebut menguat, berdiri tegak, kokoh di atas batang-batangnya, terlihat indah dipandang, dan para penanam mengaguminya. Allah hendak membuat orang-orang kafir jengkel dengan orang-orang beriman dalam jumlah mereka yang banyak dan kebaikan hidup mereka. Di sini terkandung dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang membenci para sahabat. Karena siapa yang dibuat Allah jengkel dengan para sahabat, berarti di dalam dirinya terdapat sesuatu yang menjengkelkannya, yaitu kekafiran. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan menjauhi apa yang Allah larang. Ampunan bagi dosa-dosa mereka, pahala besar yang tidak terputus, yaitu surga. Janji Allah adalah janji yang benar dan pasti, tidak diselisihi. Siapapun yang meniti jejak para sahabat, maka dia masuk dalam hukum mereka, yaitu berhak atas ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Para sahabat itu memiliki keutamaan, kepeloporan, dan perjuangan membela Islam yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat ini selain mereka. Semoga Allah meridhai mereka dan membuat mereka ridho. Tafsir Quran Surah Al-Hajj ayat 41, yang artinya, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Makna ayat ini yaitu, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dengan memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalimat ayat ini menjadi jawaban syarat, dan syarat beserta jawabnya menjadi sholihah. Dari mushul, kemudian diperkirakan adanya lafal hum, sebelumnya sebagai mubtada, dan kepada Allah lah kembali segala urusan di akhirat. Semua urusan itu kembali kepadanya. Orang-orang mukmin yang telah kami janjikan untuk mendapatkan pertolongan kami adalah mereka yang apabila kekuasaan mereka kami kokohkan di bumi, akan menjaga hubungan mereka dengan Allah dan manusia. Mereka kemudian mengerjakan sholat dengan cara yang benar, membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak,
menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jelek. Hanya Allah yang berhak menentukan akhir dari semua perkara dan membuat hina siapa saja yang dikehendakinya. Tafsir Quran Surah Hud ayat 61, yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. Tafsir dari ayat ini yaitu, kepada kaum-kaum Samud, kami mengutus saudara mereka yaitu Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, kalian tidak punya sesembahan lain yang berhak disembah selain Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah melalui penciptaan bapak kalian, Adam dari tanah liat yang diambil dari bumi, dan Dia telah menjadikan kalian sebagai penghuni bumi. Maka mohonlah ampunan kepadanya, dan kembalilah kepadanya dengan menjalankan ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Sesungguhnya Tuhanku dekat dengan orang yang memurnikan ibadahnya kepadanya, dan Dia senantiasa mengabulkan doanya.